Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita memasuki pembahasannya. Yang nomor satu yaitu akhlak kepada Allah, itu merupakan landasan segala akhlak. Itu mencakup bertauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah, berkeyakinan dan ketundukan. Yang kedua itu rasa syukur, mengakui segala nikmat yang diberikan itu berasal dari Allah dengan hati, lisan dan perbuatannya. Yang nomor tiga itu tawakal, bersandar kepada Allah, pasrah pada Allah setelah berusaha dan mengambil sebab apa yang dia lakukan. Yang nomor tiga itu takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan Allah kepada makhluknya. Yang nomor empat yaitu yang nomor 5 itu ketaatan beribadah, itu seperti menunaikan sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lainnya dengan hati yang ikhlas. Yang nomor 6 itu mengagungkan, mengesahkan Allah, itu merasa kita diawasi, muraqabah dan takut akan azabnya yang diberikan Allah. Yang nomor 7 itu berdoa dan berzikir, menjadikan sarana mendekatkan diri pada Allah. Berdoa itu sarana untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Yang nomor 2 itu ada akhlak kepada orang tua, itu birrul walidain. Seperti nomor 1 itu seperti taat dan hormat selama tidak dalam maksiat. Jadi kita harus taat dan hormat apa yang diperintahkan kepada orang tua kepada kita, itu harus taat selama tidak dalam keadaan maksiat. Yang nomor 2 itu berbicara dengan lemah lembut. Yang nomor 3 harus sopan, berbicara dengan sopan, lemah lembut. Yang nomor 3 itu mendoakan mereka baik saat masih hidup maupun telah wafat. Yang nomor 4 itu memberi nafkah jika mereka itu membutuhkan. Nomor 5 itu menjaga nama baik dan hubungan silaturahmi mereka kepada kita itu. Yang nomor 6 itu tidak mengucapkan atau menolak itu kalau disuruh atau menunjukkan wajah kesal kepada mereka. Jadi itu tidak boleh. Yang nomor 3 itu akhlak kepada lingkungan. Nomor 1 tidak berbuat kerusakan di bumi, seperti memotong pohon, mencemari air, sungai. Yang nomor 2 itu menjaga kebersihan sebagian dari iman. Yang nomor 3 itu menghindari israf, berlebihan atau boros dalam menggunakan sumber daya seperti penggunaan air, tidak boleh boros-borosan. Yang nomor 4 itu menyayangi hewan dan tumbuhan. Jadi harus melestarikan ekosistem alam. Yang nomor 5 itu melestarikan keseimbangan alam sebagai khalifah di bumi. Jadi manusia itu diciptakan di bumi itu sebagai khalifah, pemimpin yaitu harus melestarikan bumi ini. Yang nomor 7 itu tidak mencemari udara, air dan tanah. Jadi manusia itu tidak boleh mencemari udara seperti membakar pohon, memotong pohon, mencemari sungai biar tidak jadi banjir. Yang nomor 4 ini ada akhlak dalam seni. Seni itu harus mengikatkan kepada Allah, bukan menjauhkannya. Nomor 2 menghindari seni yang mengandung syirik, maksiat, pornografi atau merendahkan martabat manusia. Yang nomor 3 seni sebagai ekspresi keindahan ciptaan Allah. Yang nomor 4 itu seni yang bermanfaat untuk pendidikan, inspirasi dan kebaikan. Yang nomor 5 itu menjaga adab dan aurat dalam seni pertunjukan. Itu tetap menjaga auratnya walaupun ada pena seni, bagian akhlak dalam seni. Yang nomor 6 itu tidak meniru hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Yang nomor 5 itu ada akhlak dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi niat mencari ilmu itu untuk ibadah dan manfaat. Jadi dalam menggunakan ilmu pengetahuan teknologi ini kita harus mencari ilmu-ilmu yang
baik, tidak buruk. Nomor 2 itu mengakui bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah. Nomor 3 menggunakan iptek untuk kemaslahatan umat, bukan kerusakan. Yang nomor 4 itu menghindari pengembangan teknologi yang haram seperti cloning manusia, senjata pemusnah massal, contohnya itu. Jadi iptek digunakan untuk kemaslahatan umat. Nomor 5 itu tetap menjaga etika dan nilai kemanusiaan dalam kemajuan teknologi ini. Nomor 6 berpikir kritis namun tawaduk, tidak sombong dengan ilmu yang dia punya. Yang nomor 7 itu menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini masuk yang nomor 6, ada akhlak kepada pemimpin. Menaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf, kebaikan itu boleh selama tidak memerintahkan maksiat. Itu ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita menaati seorang pemimpin itu boleh saja asalkan pemimpinnya itu tidak menyuruh kita melakukan maksiat. Nomor 2 memberi nasihat dengan cara yang baik, tidak di depan umum yang memalukan. 3 tidak memberontak atau menebar fitnah selama pemimpin itu masih menjalankan sholat. Yang nomor 4 itu bersikap adil, mengakui kebijakan baiknya dan mengkritik yang keliru dengan etika. Nomor 5 mendoakan kebaikan untuk pemimpin agar diberi petunjuk. Nomor 6 tidak melakukan ghibah, mengunjing atau mencaci pemimpin. Nomor 7 itu menjalankan hak dan kewajiban sebagai rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi prinsip umum dalam semua aspek akhlak Islam ini itu mencakup 1. Ikhlas, dilakukan karena Allah. Nomor 2 itu berdasarkan ilmu, tidak asal mengikuti hawa nafsu. Nomor 3 itu seimbang, tidak ekstrim dan dalam longgar atau ketat. Yang nomor 4 itu meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.